Kisah ini berjudul Ruang Rahasia di Studio Papa. Cerita ini dimulai dari Clara yang gak menemukan artis yang pas untuk menjadi pasangannya. Papahnya jadi tambah kesal. Tapi tiba-tiba ada sosok misterius. Dan secara bersamaan, lampu di tempat casting jatuh. Apa jangan-jangan ada orang yang meneror mereka ya? Hans yang baru mau pergi, tiba-tiba kedatangan Kevin yang akan mengikuti casting juga. Bahkan, Kevin harus memohon agar bisa mengikuti castingnya. Wow, bestie, usaha Kevin sepertinya terbayarkan. Hans menyuruh Kevin untuk datang kembali ke studionya. Kayaknya Clara juga terpesona nih sama Kevin. Aku butuh pembenci baru. Karena yang lama sudah menjadi penggemarku. Bermain-mainlah denganku, dan akan aku ukir sebuah tanda di wajahmu agar tampak menjadi lebih indah. Dan kamu tidak akan pernah melupakan aku. Kamu siapa? Kenapa kamu ngelakuin itu sama aku? Kamu nggak perlu tahu siapa. Cut. Dah. Cukup. Lepas. Kalian makin dekat. Ini kartu nama saya. Besok kamu silakan datang ke studio untuk reading naskah dan bisa bertemu dengan pemain yang lain. Tapi, kayaknya Mama Clara punya perspektif yang berbeda ya. Dia ingin melihat kemampuan akting Kevin dulu. Dan usaha Kevin lagi-lagi berhasil mengambil hati Mama Clara. Loh bestie, Kevin yang lagi pergi ke toilet malah mendengar suara minta tolong. Tapi kenapa ya? Kok Hans kayak panik gitu deh ketika Kevin yang berusaha mengecek asal suara itu? Kenapa tiba-tiba Hans jadi bersifat aneh ya bestie? Tiba-tiba Hans tidak setuju kalau Kevin menjadi artis dari PH-nya. Ya walaupun akhirnya Hans menyetujuinya. Bahkan Kevin akan tinggal di rumah kosong di studio milik keluarga mereka. Bukan bestie. Melihat kedekatan Clara dan Kevin, Hans jadi semakin gak setuju. Apa mungkin karena Kevin yang mendengar suara minta tolong itu? Sepertinya kecurigaan Kevin itu benar. Dia curiga kalau ada sesuatu di ruang kerja Hans. Apalagi setelah melihat Hans masuk ke ruangannya. Bahkan Hans jadi ketakutan. Ini pintu gue curiga banget. Ya ampun. Astaga bestie, tiba-tiba Hans mendapatkan surat kaleng. Pasti ini teror. Tapi maksudnya apa ya bestie? Bahkan Hans lagi-lagi melihat sosok misterius. Karena kedatangan Kevin secara tiba-tiba jadi buat Hans curiga kalau Kevin adalah pelakunya. Saya tadi dari toilet belakang, Pak. Bulet. Toilet belakang itu rusak. Jangan bohong kamu. Kamu yang menteror kami tadi kan? Siapa kamu sebenarnya? Tapi kok Kevin memang mencurigakan ya bestie? Ya ampun bestie, apalagi ini? Kenapa tiba-tiba ada pesan misterius di dalam tumpengnya? Kok bisa sih ada hal seperti ini? Makanya tuh Hans semakin curiga sama Kevin. Sebentar lagi rahasiamu akan terbongkar. Kamu akan hancur, Hans. Gak hanya itu bestie, Kevin yang melakukan adegan di luar skrip sampai membuat Clara jatuh ke kolam jadi membuat Hans marah. Dan lagi-lagi dia curiga sama Kevin. Wah bestie, kalau Kevin yang meneror Hans selama ini, kenapa tiba-tiba Kevin juga mendapatkan surat kaleng? Bahkan rumah yang Kevin tempatkan tiba-tiba terbakar. Karena kedekatan Clara dan Kevin yang sangat memukau, banyak sekali pihak-pihak yang mengajak mereka bekerja sama.
Bahkan mereka juga memiliki banyak fans. Tapi masih aja Hans malah gak setuju. Cuman karena uang yang diterima, mau gak mau Hans menyetujuinya. Kedekatan mereka sepertinya berhasil banget ya. Apalagi Hans mendapatkan tawaran untuk Kevin dan Clara. Tapi kok Hans malah panik gitu ya Besti? Bahkan Hans jadi teringat sesuatu karena sama persis dengan kisahnya. Kenapa ceritanya sama persis dengan... Ya. Gantian. Saya kasih waktu 30 menit ya. Nyata Besti, Hans pernah diinjak-injak di awal karirnya. Tapi karena dia memiliki hubungan dengan Rosa, sang artis terkenal, Hans bisa mendapatkan segalanya. Terima kasih Pak Han atas kerjasamanya. Sama-sama Pak Toto. Sampai ketemu besok untuk memulai proyek film. Iya. Saya tinggal dulu. Sayang, kita dapat job lagi. Aku diterima sih sayang. Aku kan udah bilang sama kamu, aku capek. Aku mau istirahat sebentar aja. Sayang, satu ini aja lagi. Ya, sayang banget loh kalau nggak diambil. Tadi dari pihak PH itu berani naikin honor kamu 2 kali lipat malah. Ayo dong, kita kan juga butuh dana untuk bayar gaji pegawai, bayar cicilan mobil, cicilan rumah, belum keperluan yang lain-lainnya. Ya kan itu semua bisa dari honor aku. Emangnya ada yang belum dibayar? Hah? Kamu lupa ya, kita kan lagi bangun studio sayang. Dan kamu juga sepakat, kita mau mendirikan PH. Jadi setelah kita nikah nanti, kamu gak perlu capek-capek syuting. Kalau kamu gak setuju, ya gak apa-apa. Aku bisa cancel kontraknya kok. Jadi kamu gak perlu ngejalanin proyek itu. Gak usah, gak apa-apa. Kalau memang udah kontrak, ya udah kita jalanin aja, kita kerjain. Aku masih bisa kok. Makasih ya sayang. Aku kan ngerjain ini semua demi masa depan kita. Kamu masih percaya kan sama aku? Percaya. Tapi kamu kapan nikahin aku? Secepatnya. Ya, Bener ya? bener. Gak ada yang sangka Besti, kalau Hans itu sejahat itu. Mama Clara adalah selingkuhan Hans. Hans telah memanfaatkan Rosa sampai dia berhasil membangun PH-nya sendiri. Tega kamu ya? Hah? Udah kamu diem aja. Diem kamu. Aku dengar semua kebusukan kamu dengan perempuan ini. Kamu manfaatin aku aja kan? Kamu sama dengan laki-laki lainnya Hans. Kamu cuma manfaatin aku aja. Padahal aku udah percaya sama kamu. Aku angkat kamu dari gak punya siapa-siapa jadi sekaya gini. Ini balasan kamu sama aku. Aku selama ini kerja keras, Rosa. Dan studio ini hasil kerja kerasku. Dan kamu jangan lupa, aku yang selama ini kasih kamu job. Tanpa aku, kamu gak bisa sukses seperti sekarang ini. Keterlaluan Hans, tapi kamu keterlaluan sama aku. Aku juga punya alasan untuk mengkhianati kamu. Karena kamu malah mau mengundurkan diri dari dunia entertainment. Studio ini butuh nama, butuh sosok. Makanya aku butuh Mawar. Dan aku pacarin dia. Kamu benar-benar lupa daratan Hans. Aku akan gak terima sama masalah ini. Aku akan bawa masalah ini ke polisi. Aku akan bawa ini ke pengadilan. Kamu gak bisa laporin aku. Karena cerita yang mirip dengan kisahnya, Hans jadi merasa panik sendiri. Tapi kenapa Kevin dan Michelle jadi aneh gitu ya Besti? Apa jangan-jangan ada yang disembunyikan? Tuh kan, Hans semakin takut. Karena series yang dia buat itu mirip banget dengan masa lalunya.
Dan benar aja, kalau Rosa selama ini disembunyikan di ruangannya. Benar-benar semakin aneh banget kelakuan Hans. Dia jadi gak suka karena kedekatan Kevin dan Michelle. Pasti karena ketakutan Hans. Sampai-sampai Hans harus mengunci Clara. Astaga Besti. Tiba-tiba aja Hans mendapatkan teror lagi. Makanya Mawar juga ikut ketakutan. Bahkan Mawar akan membantu Clara untuk jauh dari Kevin dan Michelle. Aku curiga pelakunya Kevin dan Michelle, Ma. Makanya kan aku larang Clara untuk bergaul dengan mereka. Sekarang aku paham kenapa papa sampai marah kayak begitu. Ya udah papa tenang ya. Aku bakal bantu jagain Clara supaya gak ketemu sama mereka, oke? Ya ampun Besti, Clara yang berusaha kabur dari rumahnya malah menimbulkan masalah baru. Dia diculik oleh sosok misterius. Siapa dia? Benar aja Besti, Kevin dan Michelle yang telah menculik Clara. Gak cuman itu, Kevin dan Michelle ingin mengungkapkan rahasia di balik studio Hans. Ternyata bener ya kata papa. Kalian berdua orang jahat. Aku akan laporin kalian berdua ke polisi. Clara, tunggu dulu, Clara. Clara, ini semua salah paham, Clara. Kasih kita kesempatan buat jelasin dulu, Clara. Semalam aku terpaksa buat culik kamu. Karena aku takut ketahuan sama papa kamu, Clara. Jadi selama ini kamu yang udah neror papa aku. Iya, Clara. Aku mau ngebongkar sebuah rahasia kelam yang ada di dalam ruangan studio papa kamu, Clara. Ternyata Kevin adalah keponakan Rosa. Dan Kevin gak terima karena Rosa yang dicelakai. Semua ini karena mama Kevin yang mendengarkan obrolan Rosa dan Hans. Ya walaupun Clara gak percaya, Clara juga mau membantu menyelidiki kasus Rosa di studio papanya. Karena rencananya Clara memutuskan untuk pulang ke rumahnya dan disambut hangat oleh keluarganya. Padahal Clara berusaha untuk menyelidiki kasusnya diam-diam. Clara yang hilang membuat keluarganya panik, apalagi mengetahui kunci studio yang hilang. Di lain sisi, Clara, Michelle, dan Kevin berusaha untuk menyelidiki ruang rahasia papahnya di studio. Dan benar aja Besti, mereka berhasil menemukan Rosa di ruangan itu. Tante Rosa? Siapa kalian? Kamu siapa? Tante Rosa, ini aku Kevin, Tante. Tante baik-baik aja. Kevin. Kevin tolongin Tante, Kevin. Tante selama ini disekap, Kevin tolongin. Sebenarnya Tante itu udah selamat dari kebakaran itu, Kevin. Tapi yang sama Mawar nangkep Tante, terus Tante disekap di sini. Tolongin. Papa sama mama sejahat itu, Vin. Oh, kalau gini kejahatan Hans dan Mawar akan terungkap. Benar aja Besti, Hans dan Mawar sepanik itu melihat Rosa yang berhasil keluar. Sampai-sampai mereka berhasil ditangkap polisi karena ulahnya. Ini bayaran mereka karena kejahatan yang mereka berbuat. Halo Hans. Semua kebusukan kamu yang kamu simpan di studio ini udah terbongkar, Hans. Saudara Han, Saudari Mawar, Anda kami tahan. Atas tujuan penyekapan terhadap Saudari Rosa. Bawa dia. Siapa? Hai. Pak. Ayo ikut. Ayo jalan. Mama. Clara. Mama. Kasihan sekali Clara. Dia hanya bisa meratapi nasibnya karena ulah mama dan papanya. Untungnya ada Kevin yang tetap menemani Clara, Besti. Bahkan, Kevin ingin memiliki hubungan serius dengan Clara. Semoga ini menjadi awal dari kebahagiaan Clara ya. Nah, Besti Indosiar, biar tahu pembelajaran dari kisah nyata lainnya, saksikan terus kisah nyata hanya di Indosiar.
Atau tonton tayangan ulangnya di video.